Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 8, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran online. Seperti biasa anak-anak sekalian, Pak Ilham berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Anak sekalian, materi kita adalah materi PPKN. Bab yang pertama yang kita akan pelajari adalah kedudukan dan fungsi Pancasila. Peta konsep. Dalam materi kedudukan dan fungsi Pancasila, maka yang akan kita pelajari di antaranya adalah kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Kemudian, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang keempat, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai pada anak-anakku semuanya. Langsung saja kita lewati. Langsung pada kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila. Yang pertama, Pancasila kedudukannya adalah sebagai dasar negara. Nah, bagaimana makna atau arti Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara adalah dipandang dan dipahami sebagai pedoman dalam pengaturan kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan yang mencakup semua bidang kehidupan, atau Pancasila itu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Para pendiri negara Indonesia atau the founding fathers telah menyadari pentingnya suatu dasar negara. Oleh karena itu, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dibahaslah dasar negara Indonesia. Adapun tokoh yang beri gagasan tentang dasar negara misalnya adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, istilah Pancasila sendiri pertama kali disampaikan oleh Soekarno dalam pidato di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Istilah Pancasila ini digunakan oleh Soekarno untuk menyebutkan dasar negara yang ia kemukakan, di mana dasar negara menurut Soekarno itu ada 5 sila, 5 dasar. Nah, 5 dasar inilah yang kemudian ia namakan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga bermakna Pancasila itu menjadi pedoman dasar atau kaidah negara yang fundamental. Hal tersebut tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, penempatan Pancasila sendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini dikukuhkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan selanjutnya dinyatakan berkedudukan sebagai dasar negara sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 dan tersusun secara hierarkis dan piramidal. Artinya adalah tiap sila dari Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sehingga tidak dapat dipisahkan. Nah, yang kedua sekarang kita bahas makna dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Arti pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila merupakan sari dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam pengaturan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraannya, baik dalam urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, maka segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga Pancasila ini menjadi arahan, pemberi arah bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia. Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai alat dalam upaya mengatasi konflik dan ketegangan sosial, menjadi sumber motivasi untuk mewujudkan cita-cita, gagasan, dan ide dalam kehidupan nyata, menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila itu sendiri, juga menjadi jawaban atas atau untuk menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia. Itulah anak-anak sekalian, dua makna yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Untuk materi selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.